Halo teman-teman semua, balik lagi sama Mimin di Project 13. Kali ini Mimin buatkan alur film Army of Dead. Film ini berkisah tentang seorang tentara yang mengambil misi pengambilan uang di sebuah kota mati yang dipenuhi ribuan para zombie. Dengan upah 50 juta dolar, mereka berani menantang bahaya. Salah satu tokoh yang bermain di sini ialah Dave Bautista, si pemain Smackdown. Silahkan tonton videonya untuk mengetahui berhasil atau tidaknya mereka menjalani misi ini. Dan semoga kalian terhibur dengan video-video yang telah Mimin unggah. Awal cerita Mimin buka dengan yang segar-segar dulu. Memperlihatkan satu pasangan yang baru saja menikah dan sedang berfoto di wilayah perbatasan Las Vegas. Tertulis di situ bahwa itu ialah area terlarang. Setelah puas berfoto ria, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Karena sudah merasa terbebas dari larangan dan sudah fix dapat menikmati sebuah kenikmatan, mereka pun melakukan hal yang mengasihkan di dalam mobil. Terlihat beberapa mobil tentara memasuki area terlarang tersebut, dan salah satu mobil yang membawa sebuah peti kemas dikawal ketat oleh mobil tentara yang lainnya. Hal tak terduga terjadi menimpa si pengantin baru dan rombongan tentara itu. Di perjalanan mereka bertabrakan hingga membuat kedua pengendara mobil tewas seketika dan membuat peti kemas yang dibawa rombongan tentara itu terlempar. Salah satu tentara mencoba melapor ke pusat atas kejadian yang menimpa dan meminta bantuan medis. Semua tentara yang membawa peti kemas itu belum mengetahui apa yang ada di dalamnya. Lalu setelah mengetahui kalau peti kemasnya rusak, petugas pusat pun memberi peringatan semua tentara yang selamat untuk menjauhi peti kemas itu. Dengan rasa penasaran, salah satu tentara mendekati peti kemas itu. Lalu makhluk aneh pun muncul dan menyerang semua tentara yang berada di situ. Perlawanan dengan senjata pun tidak ada hasilnya. Dua tentara yang berhasil lolos merasa tenang, tapi dengan tidak sengaja satu tentara menembakkan senjatanya dan membuat monster itu datang memburu mereka berdua. Setelah tewas, mereka berdua pun berubah menjadi seperti zombie itu. Lalu para zombie itu mendekati kota Las Vegas. Kekacauan pun terjadi di salah satu kasino dan penyebaran virus itu pun semakin cepat. Semua penduduk kota Las Vegas diteror para zombie hingga membuat kota itu berantakan. Beberapa tentara turun untuk membasmi para zombie di kota, walaupun harus dengan membunuh orang terdekatnya. Kota pun semakin kacau dan mereka tidak bisa menahan para zombie itu karena hampir semua penduduk kota Las Vegas telah terinfeksi dan menjadi zombie. Lalu pemerintah menutup wilayah itu dengan membuat batasan menggunakan peti kemas. Dan Las Vegas pun kini menjadi sarang ribuan para zombie. Itulah awal penyebaran virusnya. Dan sekarang kita mulai ke ceritanya. Pada awalnya Scott yang sedang membuat burger milik pesanannya, dia melihat acara TV dan isinya yaitu pemerintah akan menjatuhkan nuklir ke Las Vegas untuk memusnahkan kota tersebut beserta para zombie. Lalu Tanaka datang untuk menawarkan pekerjaan yang penuh tantangan. Dengan upah 50 juta dolar, Tanaka meminta untuk diambilkan uang yang ada di kasino tempatnya para zombie. Tanaka meminta Scott untuk membentuk tim dalam melancarkan misinya. Setelah selesai perbincangan, Tanaka pun pergi meninggalkannya. Namun anak buahnya memberikan sebuah denah lokasi tempat berangkas untuk dibaca Scott. Scott pun pulang dan membaca denah yang diberikan anak buahnya. Setelah membaca, telepon pun berbunyi. Ternyata Tanaka yang menghubunginya untuk menanyakan tawarannya dan Scott pun menyetujuinya mengeluarkan uang yang ada di kasino dengan upah 50 juta dolar. Scott mendatangi salah satu teman perempuannya yang sedang bekerja di salah satu bengkel. Scott pun mengajaknya untuk gabung dalam tim yang baru mulai dibentuk. Lalu Scott pergi bersama teman perempuannya itu untuk menuju rekan yang lainnya. Dan tim pun mulai dibentuk. Bahkan untuk menjebol berangkas, Scott mendatangi Dieter, seorang peretas untuk ikut dalam timnya.
Setelah tim terbentuk, mereka mempersiapkan berbagai senjata untuk dibawanya. Dikarenakan yang akan mereka hadapi itu adalah tempatnya para zombie yang dikurung untuk menempati kota mati. Mereka pun berkumpul untuk menunggu kedatangan Tanaka. Setelah datang, Tanaka membuka miniatur gedung sebagai lokasi tempat uang tersebut. Setelah memahami semua yang diarahkan Tanaka, mereka pun pergi. Namun Martin, seorang pengawal Tanaka, menawarkan diri untuk ikut gabung dalam tim mereka. Untuk memasuki wilayah karantina, Scott mendatangi Kate untuk dibantu memasuki kawasan terlarang. Karena Scott tahu tanpa stiker izin masuk, mereka gak akan bisa untuk memasuki daerah tersebut. Kate pun membantunya dengan upah $15 juta jika berhasil. Saat sampai di lokasi karantina, tim dikenalkan dengan salah satu perempuan bernama Coyote. Coyote salah satu kunci untuk memasuki tempat para zombie dikurung. Setelah mempertemukan timnya Scott, Kate pun pergi meninggalkannya untuk menuju tenda tempat Gita di karantina. Setelah sampai di tenda, Gita tidak ada di tempat. Kate pun kembali ke tempat tim yang ditinggalnya dan memukul Coyote. Dikarenakan Coyote telah membantu Gita untuk masuk ke tempat para zombie dikurung. Kate pun memutuskan untuk ikut bergabung dalam tim dengan tujuan menemukan Gita. Namun Scott, seorang ayahnya Kate, melarang untuk ikut gabung. Kate bersikeras untuk mengikuti dan pada akhirnya Kate ikut bergabung dalam tim Scott. Mereka menuju ke pintu utama memasuki kawasan zombie dan Coyote sebagai peran utama untuk membuka pintu gerbangnya. Setelah sampai di dalam, banyak mayat berserakan dan mobil-mobil bekas. Ternyata itu tempat polisi dan militer menyerah saat pertahanan Vegas. Saat Coyote menjelaskan tentang Vegas, tiba-tiba macan zombie datang. Mereka pun bersiap untuk antisipasi serangan macan. Namun macan itu malah pergi meninggalkan mereka. Dan Coyote menembak salah satu dari rekan timnya untuk dijadikan barter, karena orang tersebut sering melakukan pemerkosaan terhadap para wanita yang sedang dikarantina. Mereka bersembunyi dan menyaksikan rekannya diseret zombie. Mereka melanjutkan perjalanan menuju gedung. Raja zombie menggigitnya di atas menara. Timnya yang dijadikan korban sebagai barter diseretnya dan dilemparkan untuk dijadikan santapan para zombie. Tim pun terus bergerak, bahkan mereka menemukan para zombie yang sedang tertidur. Diketahui jangan menyinari bagian matanya untuk memasuki lorong tersebut, Scott melemparkan lampu ke lantai untuk dijadikan tanda petunjuk arah. Namun Martin berusaha untuk menyesatkan rekan perempuannya dengan cara membuang ke arah yang lebih sempit dan buntu. Perempuan itu masuk mengikuti lampu petunjuk yang sengaja dibuang Martin. Dengan susah payah dia berusaha agar tidak menyenggol salah satu dari gerombolan zombie. Namun tas yang digendongnya menyenggol zombie. Alhasil zombie pun terbangun. Mereka semua pun terbangun dan berusaha menyergap perempuan tersebut. Perempuan itu berusaha untuk lepas dari kawanan zombie dengan menembakinya. Saat menemukan jalan, ternyata Martin menutup bahkan menguncinya supaya perempuan itu tidak bisa lepas dari kawanan zombie. Scott pun bergerak melancarkan tembakannya ke arah zombie berikut timnya. Perempuan yang ditinggal Martin berusaha untuk lepas dari para zombie, lompat menerobos dinding kaca dan pada akhirnya dia pun tewas dan diledakkannya. Setelah mengetahui salah satu dari timnya tewas, Scott pun bergerak untuk meninggalkannya menuju gedung kasino. Saat sampai di gedung, Dieter menemukan sesuatu dan memanggil Scott. Ternyata yang ditemukannya sebuah cetak biru menuju berangkas. Ternyata Tanaka pernah mengirim tim lain untuk mengerjakan misi ini, namun mungkin gagal. Lalu mereka pun membagi tugas masing-masing dan menyiapkan helikopter yang ada di atap gedung. Ternyata helikopter tersebut sudah tidak layak untuk dipakai. Scott bertugas menghidupkan mesin generator. Setelah selesai, lampu di dalam gedungnya pun menyala. Dieter melanjutkan perjalanannya menuju berangkas bersama Van dan Guzman. Saat keluar dari lift, ternyata ada beberapa zombie di tempat tersebut. Lalu mereka menembakinya. Saat sampai di tempat berangkas, ternyata banyak jebakan di sekitarnya.
Dieter pun meminta kawannya untuk membantu carikan benda sebagai pemicu. Van pun pergi dan membawakan salah satu zombie. Setelah mendapatkannya, lalu Van melemparkan satu potong tangan yang sudah dihangatkan untuk jadi santapan zombie. Setelah merasa aman, mereka berusaha untuk mendekatnya. Coyote bersama Martin berhasil menjebak Ratu Zombie. Bahkan Martin menangkap Ratu Zombie itu dan nekat memotong kepala ratu tersebut untuk dibawanya. Lalu tim yang sudah berkumpul melihat berita bahwa penjatuhan nuklir tidak akan ditunda lagi. Bahkan rencana itu akan dilakukan 24 jam lebih awal. Yang tentunya tim Scott menjadi panik karena hanya diberi waktu 90 menit untuk menyelesaikan misi dan keluar dengan selamat. Lalu Scott menghubungi Peter yang sedang kewalahan memperbaiki pesawat. Scott menginformasikan kabar tersebut kepadanya. Scott bersama tim lainnya menuju tempat berangkas dan berangkas pun berhasil dibuka oleh Dieter. Lalu mereka pun mengambilnya dan dimasukkan ke dalam tas. Saat yang lain sedang sibuk, Coyote berhasil menukar kepala Ratu Zombie dengan sebuah telepon untuk dimasukkan ke tas milik Martin. Raja Zombie menemukan sang ratu sudah tewas, bahkan kepalanya pun tidak ada. Dia pun marah dan membawanya ke Olympus, tempat mereka berkumpul. Ternyata ratu tersebut sedang hamil. Raja pun marah setelah mengetahui janin yang ada di perut sang ratu tewas. Lalu raja menunggangi kuda dan berteriak mengumpulkan gerombolan zombie lainnya. Saat itu Cat sedang berada di luar untuk mencari Gita. Gerombolan zombie menyerbu memasuki kasino tempat Scott mengambil uang. Zombie tersebut berhasil menemukan Scott dan membunuh teman wanitanya. Scott pun membalas dengan tembakan. Setelah menyadari kalau zombie sudah memasuki kasino, mereka berusaha untuk kabur dan meninggalkan lokasi tersebut. Setelah menemukan jalan keluar, ternyata Martin dengan sengaja mengunci pintu darurat dan membiarkan Coyote terkurung. Martin berencana untuk membunuh pilot. Saat sampai di luar dan membuka tasnya, ternyata sudah ditukar menjadi sebuah telepon. Martin pun didatangi macan dan diterkamnya. Martin tewas di mangsa macan tersebut dengan penuh luka cabikan. Coyote bersama rekannya berusaha untuk menjebol tembok dengan menggunakan mesin, dan mereka pun berhasil menjebol tembok tersebut. Sedangkan Dieter dan Van terkurung di lokasi tempat berangkas dengan susah payah untuk melindungi diri, namun pada akhirnya Dieter pun tewas setelah menyelamatkan Van dan memasukkannya ke dalam berangkas untuk berlindung. Scott berikut kawannya diserbu zombie di lokasi kasino saat mereka menuju lift untuk ke tempat helikopter. Dikarenakan terlalu banyak zombie yang memburunya, teman mereka pun tewas meledakkan diri. Scott pun berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di lift. Saat sampai di atap, ternyata Raja Zombie membuntutinya. Coyote mencoba menahan serangan zombie itu dengan menunjukkan kepala Ratu Zombie. Namun, Coyote ditombak oleh zombie itu. Coyote pun menjatuhkan kepala ratu itu hingga hancur. Dan Coyote juga tewas oleh Raja Zombie itu. Scott berhasil keluar menggunakan helikopter. Dan dia berencana kembali ke kasino untuk menjemput Cat yang saat itu berada di dalam sedang mencari Gita. Cat berhasil temukan Gita lalu membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Namun saat di perjalanan salah satu dari mereka tewas di bangsa zombie dan Cat berhasil membunuhnya. Mendengar ada suara tembakan, Scott pun lari menuju suara tersebut dan berhasil menyelamatkan Cat. Saat sampai di atap, ternyata mereka ditinggalkan helikopter. Dengan rasa kecewa, dirinya ditinggalkan Peter. Ternyata dia kembali. Saat berusaha kabur, Raja Zombie mengejarnya dan berusaha lompat ke helikopter. Scott berusaha untuk melawannya, namun Scott terkena gigitan Raja Zombie. Saat terlepas dari gigitan zombie, Scott menembak kepala zombie sampai hancur. Las Vegas, tempat para zombie, dibom pemerintah. Helikopter pun hilang kendali dan terjatuh. Cat yang berhasil selamat mencari Scott sang ayah
dan berusaha membangunkannya. Saat terbangun, Scott pun memberikan uang yang tersisa saat pengambilan. Namun setelah selesai memberi uang untuk Kate, Scott pun tewas dan menjadi zombie. Dengan terpaksa, Kate pun menembak ayahnya yang saat itu sudah menjadi zombie. Mereka yang punya impian mendapatkan upah 50 juta dolar ternyata tewas. Hanya satu di antara teman mereka yang tersisa dan berhasil membawa uang di dalam tas. Bahkan untuk menikmati hasilnya, dia menyewa pesawat pribadi dan bersenang-senang bersama pramugari. Aduh, memang indah ya kalau banyak duit. Sultan mah bebas, bos. Itulah alur cerita film Army of Dead. Dan video ini Mimin sudahi. Tapi jangan beranjak dulu dari video ini ya, karena masih ada video yang lain yang akan muncul di akhir video. Silakan tonton dan jangan lupa untuk subscribe.